batas maksimal sholat subuh. Mas lah kalau bangun jam 6 udah fajar kaget mas, terus apa rasa sunat gitu? Enggak Bapak Ibu, sekali lagi kalau bangunnya kesiangan, waktu itu juga segera ambil air wudhu, segera kerjakan salat subuhnya. Nggak boleh nonton, nggak usah gitu ya. Itu pemahaman yang kurang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi harinya, ternyata tidak dapati waktu sore masih dia jumpai, tapi sudah penuh dengan keyakinan dengan apa tadi? Sayyidul istighfar. Maka kata Nabi SAW, tidak ada lagi tempat yang layak untuk yang terbaik balasannya untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mengucapkan di waktu petang, maksudnya setelah asar menjelang maghrib, itu waktu-waktu yang terbaik. Kalau lepas itu kok lupa baru ingat habis maghrib, para ulama ngajari silahkan tetap dilazimi meskipun itu waktu malam hari kita, karena dengan tujuan untuk mencari keutamaan sayyidul istighfar. Dan belum dijumpai waktu pagi, ternyata Allah wafatkan kita nantinya. Ternyata insya Allah tempat terbaik kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita baca ini tadi senantiasa kita lazimi hingga ketika, karena Bapak Ibu, kematian kita itu tidak pernah tahu kapan. Terus betul ini gitu ya. Ada yang Allah wafatkan dalam puncak kebaikan yang sedang ibadah sama Allah. Ada yang kemarin saudara-saudara kita yang haji tahun ini, kita banyak dengar kabar meninggal di tempat yang Makkah main gitu ya. Ada yang sebagian di Makkah meninggal dunia, ada yang sebagiannya di Madinah. Masya Allah, itu orang-orang yang Allah pilih, Allah wafatkan di tempat yang Allah muliakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita terus biasakan diri kita dalam kebaikan. Kita berusaha terus dalam kebaikan pula, dalam setiap amal kebaikan kita ini. Di waktu ini kita berkumpul dalam kebaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita kumpul kembali di surganya Allah dengan penuh kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Maka pertama Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimatut tahmid. Alhamdulillah. Segala pujianlah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita SAW itu mendoakan kepada pulau panjenengan sedaya yang bangun di waktu pagi, ngerjakan sholat subuh, ibadah sama Allah dengan doa yang sangat mulia. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik. Itu doa mau makan. Sebenarnya kalau Allah barik lana itu bukan doa mau makan, tapi doa ketika makanan dihidangkan di depan kita, lezat-lezat itu, baru Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kepada kami apa? Fima razaqtana, dari dalam apa yang Engkau telah rizkikan kepada kami. Nanti Bu. Ya. Fima razaqtana wa qina ada benar, kita berlindung pada Allah dari adab neraka atas setiap karunia nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bapak Ibu, kira-kira kaya itu ujian apa buatan? Ujian. Kalau diberi kecukupan pas-pasan, ujian buatan? Ujian. Semua itu kita dalam takaran ujian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan tulus baik, agar nanti kalau jadi orang kaya bisa kasih sesuatu kepada orang lain dari kemanfaatannya. Kok Allah belum kabulkan? Terus gitu. Kadang-kadang kenapa? Karena Allah tahu. Allah itu maha tahu. Kita minta belum diijabah karena kita belum siap untuk dikabulkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, gambaran mudahnya gini, ada anak kita 5 tahun minta motor sama Allah, kan Allah jamin, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku pasti Allah akan apa? Kabulkan. Ghafir ayat yang ke-60, surah Ghafir itu surat yang ke-40, ayat berapa tadi? 60. Siapa yang mohon sama Allah, janji Allah pasti Allah akan
berikan pengabulannya kepada kita semuanya. Cuma persoalannya Allah memberikan bukan setiap yang kita inginkan, tapi Allah memberikan setiap yang kita butuhkan. Maka kalau anak kecil 5 tahun minta, ya Allah tambah mohon motor, ya Allah minta, Allah sakit buat ngabulkan. Oh bisa. Cuman kalau anak itu usia 5 tahun naik motor, bahaya atau buatan? Bahaya, bisa mencelakakan kan buatan. Makanya Allah tunda pengabulannya terlebih dulu, nanti di saat mungkin pas umur itu siap menaiki motornya, baru Allah kabulkan. Entah dari orang tuanya, entah dari penghasilannya, mudah cara bagaimanapun Allah kabulkan doa-doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mendoakan kita di waktu pagi dengan doa yang sangat mulia. Allahumma barik li ummati, kemudian barik lana bima razaqtana, itu doa apa mau? Allah karuniakan nikmat makan gitu tadi ya. Allahumma barik. Baru kalau mau makan ucapkan apa? Bismillah. Nah ini Bapak Ibu, Bismillah ini juga mahal. Kata para ulama, ini mengutip hadis Nabi Pak. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Setiap perkara, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa akbar, maka terputus keberkahannya. Bapak Ibu, mainan HP yang tadi hukumnya apa Bapak? Mubah. Nanti gini, naik motor hukumnya apa? Mubah gitu ya. Kita nggak boleh bilang bid'ah, nggak boleh kok bid'ah-bid'ahkan gitu ya. Ini keliru Pak Bu. Naik motor itu bukan ranah bid'ah, ibadah gitu ya. Itu ranah muamalah sehari-hari kita. Karena para ulama dalam kaidah fikih usul itu disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal sesuatu muamalah, main HP, apa boleh, naik motor, main laptop, gitu ya. Kalau ibu-ibu nama Bu. Semua pernik muamalah dunia kita, Bapak Ibu juga sama, gitu ya. Maka hukum asalnya itu boleh mubah, gitu ya. Asal kemubahan itu potensinya dua, bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan yang menghantarkan dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini bisa jadi kebaikan? Kita mulai buka bismillah. Nanti kerja mau keluar rumah ucapkan apa? Bismillah. Mau ngetar motor atau menghidupkan mobilnya, mau ke tempat-tempat yang kita kerja misalkan, ucapkan apa? Bismillah. Akan jadi kebaikan setiapnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua dengan bismillah, satu, ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, kalau dengan bismillah kita akan apa? Yang kedua akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, isti'anah. Isti'anah itu untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau sholat, bismillah, niatkan dulu, ya Allah kami gak mampu sholat kecuali atas izin Engkau ya Allah. Jadi Bapak Ibu kemarin harus terapi sampai jam 11. Kalau gak Allah izinkan untuk bisa berdiri membersamai sholat tahajud ini, kalau bukan Allah, siapa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang mampu menolong kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, duduk kita, berdirinya kita, doa kita, mudah-mudahan ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah menginginkan kita semuanya kebaikan, bahwa Allah menginginkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Kalau tanggal 5 Bapak Ibu, buatan dapat suarga. Buatan takut. Buatan pulang gitu. Kalau urut Pak Bu, masuk surga itu bukan cuma dengan pengen. Masuk surga itu harus dengan perjuangan, usaha, dengan doa dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Bapak Ibu meniatkan, ada yang sudah haji, ada yang barangkali sudah umroh juga di luar haji dulu. Masya Allah,
Mudah-mudahan itu semuanya menjadikan kita ranah ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW. Sebelumnya, salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta kalian Nabi Muhammad? Cinta gitu gitu. Insya Allah Pak, Bu, anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Kalau kita cinta Nabi, insya Allah di hati kita terus tanaman cinta ini hadir. Allah akan kumpulkan kita dengan idola utama kita. Persoalan pun kenal buatan kali Nabi. Sedikit. Gitu ya. Kalau ranah biasa mungkin kita kenal, peristiwa-peristiwa besar mungkin kita kenal, tapi kenalkah kita dengan keluarga-keluarga terdekat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Contohnya ayahnya harus kita kenal siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib siapa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Nanti kalau dengan saya ditanya nasabmu itu nyambungnya ke siapa Mas? Kalau saya orang Jawa itu bingung, paling mentok ke Simbah. Gitu ya. Naik lagi sudah gak kenal namanya, cuma dikenalkan Mbah Buyut, Mbah Uti, apa gitu. Kalau Rasulullah jelas, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Qurrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sakit balik-balik. Ini riwayat Imam Al-Bukhari Bapak Ibu. Ya Allah. Nanti kalau kita belajar nasab Rasulullah itu, Bapak Ibu namanya nasab gitu ya. Kan kata Rasulullah tuh kahul ahli arba. Nikahilah wanita itu untuk berapa hal? 4 hal. 1, 5 lihat dunia dulu. Dengan apa? Malnya. Hartanya dulu jadi ukuran. Boleh nggak nikah ukurannya harta dulu? Boleh banget gitu. Yang kedua, wali apa? Hasabiha gitu ya. Tungkal ahli arba 5 liha. Yang kedua hasabiha. Hasab itu kaitannya masalah nasab gitu ya. Nanti bedanya di sini. Nasab sama hasab nanti kita terangkan. Yang ketiga, lanjut dulu nih. Wali jamaliha karena kecantikannya paras. 3 ini dunia dulu, baru disambung yang keempat. Wali dilihat dan kepada apa? Agama yang kau ukur. Kenapa kok agama ditempatkan terakhir, Pak? Karena kalau kita nolak seseorang karena agama di pertama, nanti kita akan terjadi fitnah yang besar, kerusakan ketika kita menolak karena agama. Maka ukuran yang pertama itu bolehlah kita seleksi dari dunianya dulu, baru yang utama kita seleksi apa? Agamanya. Nah, hasab itu Bapak Ibu kaitannya masalah spesialisasi utamanya keluarga kita itu di mana. Itu bisa diukur dari nasab kita. Bapak Ibu kok punya potensi sedekah itu gampang banget, plung. Jangan-jangan keluarga kita yang telah mendahului orang-orang yang memang punya hasab, spesialisasi potensi ringan sedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari potensi anak kita gampang di Islam itu. Cuma lihat bagaimana potensi para pendahulu yang telah mendahului kita. Cuma kan buatan kenal buatan kenal kita itu siapa, petinggi nenek moyang kita gitu ya. Tapi sepakat kita semuanya keturunan Nabi gitu. Nabi Adam gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu sepakat para ulama dilahirkan dari sulbi setiap nenek moyang beliau itu sampai turun kepada ibunda Sinten ayo. Siti itu tambahan dari orang Indonesia mawon gitu ya. Ibunda Aminah gitu ya. Itu lahirlah baginda Nabiullah Muhammad dan seluruh nasab itu sama sekali tidak tercampur
dengan perzinahan masa jahiliyah. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah hadirkan betul-betul melalui ketetapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu kali Nabi kita Muhammad SAW itu duduk dengan para sahabat semacam ini, Pak Bu. Itu kata Nabi dia Bu, ana mustaqul bi ikhwanik. Saya sedang merindukan saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Ana mustaqul bi ikhwanik. Kata para sahabat, yo tentu cemburu, Pak Bu. Kata para sahabat, alasna ikhwanik ya Rasulullah. Bukankah kami ini siapa? Saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bal antum ashabi. Kalian bukan sekedar saudaraku, tapi Allah pilih kalian sebagai apa? Sahabat-sahabatku. Masya Allah, lebih mulia sahabat karena langsung disamai oleh Nabi SAW, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi sahabat kali sederet, biasanya lebih dekat pundi, saudara, gitu ya. Kalau serumah, kalau saudara jauh dengan sahabat. Sahabat itu jauh tiap hari biasanya kemana bareng gitu ya. Kalau ke sekolahan itu ya Allah, anak-anak itu kalau punya sahabat itu tiap hari ke kantin bareng, sholat duha bareng, kalau gini itu sahabat. Makanya kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku yang mulia. Ikhwani yang dimaksudkan yang paling merindukan kata Rasulullah, siapa mereka? Humul ladina lam yarawni, mereka yang tidak pernah melihatku, kata Rasulullah. Walakinnahum yu'minuna bi, tapi mereka mau beriman kepada aku. Masya Allah, Bapak Ibu, saya yakin kita barangkali belum pernah melihat Rasulullah. Kita barangkali mimpi pun belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Karena kalau mimpi kalau ketemu Rasulullah, pastikan berarti itu benar siapa? Rasulullah. Karena iblis gak mampu menyerupai sebagaimana Rasulullah. Cuma iblis bisa menyerupai orang-orang yang dikehendaki oleh iblis masuk ke mimpi kita seolah-olah menjadi Rasulullah, kemudian mengatakan dengan perkataan-perkataan yang bisa barangkali menyesatkan. Sudahlah, engkau tak perlu sholat lagi karena engkau sudah dalam kondisi apa? Terbaik, sudah cukup amalmu, sudah saatnya engkau hidup sesuka kalian. Itu waliyadzubillah. Berarti bukan nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita sholat hari ini, yang kita berdiri tadi, yang kita menyempatkan waktu menghidupkan sunnah, termasuk orang-orang yang nantinya dirindukan Nabi, dicari oleh baginda Nabi dan dibersamai, karena surga tidak akan membukakan pintunya sebelum surga itu diketuk pertama kali oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini dinilai hasan, gitu ya. Artinya makbul, bisa kita gunakan sebagai dalil kita. Apa kata Nabi SAW? Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Satu kali Jibril itu siapa? Malaikat, gitu ya. Kalau Indonesia pencetak para nabi dan malaikat terbanyak. Ya Allah, ada orang yang ngaku dirinya sebagai nabi. Kemarin belum lama gitu ya. Namanya Suyuti, gitu ya. Di tukang cukur atau guru olahraga. Di Indonesia, Bapak Ibu, banyak sekali orang lain ngaku nabi. Kemarin yang terakhir, bukan terakhir juga ya, di Jawa Barat dengan Jawa Tengah perbatasan itu ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Itu nama nabinya namanya Tugimin. Nama nabi Tugimin itu jadi tokoh masyarakat di celok itu selama 14 itu. Al-Mukarram Syekh Tugimin. Oh, masih Allah. Kemarin di Indonesia juga, itu kan di penjara polisi gitu ya. Di Indonesia juga ada orang ngaku sebagai malaikat Jibril, ya, namanya Lia Eden, ya, Lia Eden itu kan ngaku dirinya sebagai malaikat Jibril sekalian, astagfirullahaladzim. Waliyadzubillah, itu bukan Lia Eden lagi, tapi Lia, ya, gitu kan. Akhirnya ditangkap kepolisian karena sesat dan menyesatkan, 2 tahun di penjara, luar biasa. Kepolisian Indonesia cuma tidak menangkapi orang-orang lagi
malaikat pun juga ditangkap gitu ya. Tapi malaikat jadi-jadian waliyadzubillah gitu ya. Justru tadi ada orang yang ngaku malaikat Israel sekalian ditangkap polisi. Buat ternyata malaikat Israel boleh. Naudzubillah. Indonesia. Inilah Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, satu kali Jibril datang kepada Rasulullah faqala dan memberikan beberapa nasihat. Apa kata Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah? Ishma syi'ta, berhiduplah, ish itu hiduplah, ma syi'ta sesuai kehendak kalian, fa innaka mayyitun, tapi ingat baik-baik bahwa kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Bapak Ibu, ini nasihat berharga yang sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk siapa? Kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi maksum, terjaga dari apa? Dosa. Sedangkan kita yang maksum nggak ada. Kita ini bukan malaikat yang terus taat. Kita pun juga bukan setan yang maksiat tok gitu ya. Tapi kita ini manusia, kata orang Jawa, menungso, menus-menus bagian dosa gitu ya. Makanya kalau ada saudara kita berbuat dosa, ingatkan dengan cara yang baik. Karena saya yakin seburuk-buruknya orang itu pasti ada bersikan, Allah pengen bisikan nilai kebaikan dalam hatinya. Saya pastikan lupa. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Dan sebaik-baik orang pasti ada apa ya? Keburukannya. Kita semua ini ada aibnya. Cuma kadang-kadang Allah tutupi aib-aib kita sehingga kita tampak mulia di hadapan manusia. Makanya Bapak Ibu, Allah itu maha sattar, maha menutup aib. Sattar itu dikemas bahasa Indonesia jadi satir. Ya, di dalam Allah juga punya sifat namanya as-sattar, maha menutup aib. Kita buat dosa sekali, kadang-kadang masih Allah tutup, nggak ada orang yang tahu. 2 kali Allah masih tutup, 3 kali kadang-kadang Allah masih tutup. Diingatkan dengan cara yang baik. Gimana? Banyak dosa pakai mulut, diingatkan dengan sariawan. Nah gitu. Sadar diri kita ini banyak dosanya dari apa? Mulut kita. Maka segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gara-gara aku kecakot Mas gitu. Iya kecakot, tapi kan Allah ingatkan kita karena kita ini banyak dosanya dari lisan kita. Kadang-kadang Allah timpakan dosa terlalu banyak dari mata kita. Dengan cara apa? Kelilipun gitu Pak. Itu ya Allah, cara Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya dengan cara yang terbaik. Baru kok 10 kali buat dosa nggak segera taubat. Allah sudah kadung ingatkan dengan berbagai cara, kok nggak taubat juga. Baru Allah kemungkinan buka tabir satirnya itu dengan 2 hal. Allah wafatkan orang itu dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosanya, atau yang kedua Allah buka aibnya di depan orang-orang yang beriman. Na'udzubillah ya. Jadi kalau ada orang kok sampai diekspos di berita berzina di puncak hotel tertinggi, itu saya yakin kok sampai masuk berita nggak mungkin baru sekali. Karena kalau sekali itu Allah masih akan tutup itu. Itu kaidah Pak. Allah masih sayang, tutupi aibnya. Kok double gitu ya? 2 kali, 3 kali, 10 kali. Allah buka. Kadang-kadang bagi yang bilang nggak cuma dibuka, tapi sampai meninggal dunia dalam perzinahannya, sampai meninggal dunia dalam dengan minuman kerasnya. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini duduk, berdiri, sholat sama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu bukti Allah cintai kita, Allah ingin memberikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka Anda mau nggak sholat monggo, Anda mau nggak mau baca Quran monggo, Anda nggak mau sholat, nggak mau taat, ishma syi'ta, hiduplah sesuka kalian. Fa innaka mayyitun. Ingat baik-baik. Kita hari ini harta kita hari ini bersama jabatan kita, satu waktu jabatan kita akan tinggalkan. Harta kita akan kita tinggalkan. Bahkan keluarga kita pun yang paling dekat kita
kita nanti akan saling sibuk satu dengan yang lainnya dengan urusan kita masing-masing. Ayatnya gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di sini poinnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Insyaallah. Satu, kita lari dari bapak ibu kita. Wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yang pertama dibuat lari dari saudara kita. Wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya. Bisa bayangkan Pak Bu ya, kita paling dekat dengan orang tua kita, nanti kita akan lari menjauh dari mereka saking khawatirnya kita dengan urusan kita masing-masing. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Lekul yauma idzin sya'nun yughni. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat kematian inilah nasihat yang akan menghidupkan hati kita, bahwa kita pasti Allah akan wafatkan. Cuma persoalannya pas wafat itu kadang-kadang dari bata pertama Bapak Ibu bangun rumah, kalau anak-anaknya enggak anak-anak yang salih-salihah, bahasanya kadang-kadang menyeramkan. Di Jogja itu kalau ada orang meninggal, bahasanya gini Pak Bu, kata guru kami, hari ini jasad dari orang tua kami kalau meninggal dunia, kata dia, diinapkan di rumah duka malam ini sebelum besok disemayamkan. Bapak Ibu saya tanya, diinapkan itu di rumah sendiri atau di rumah orang? Diinapkan di rumah sendiri atau di rumah orang? Gak ada. Di rumah sendiri kok istilahnya inapkan. Di rumah sendiri itu bahasanya bukan diinapkan, tapi diistilahkan di rumahnya sendiri, kan gitu. Nah, ini diinapkan anak yang selama dari kecil sampai besar dididik orang tuanya, bangunan bata pertama dibangun oleh bapak ibunya, meninggal dunia, kata anaknya diinapkan. Waliyahudillah, subhanallah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Saya nggak kebayang gitu ya. Ya Allah, kadang-kadang nanti kalau sudah ditinggal, baru kemarin saya dapat curhatan murid kami, Pak. Itu kasus keluarga, ya Allah. Sudah orang tua mau meninggal, itu sudah apa? Cakar-cakaran untuk sibuk ngurusi warisan, dan ancamannya keluargamu nggak bakal dapat warisan. Kakak dengan adik, gitu ya. Suami dengan istri, anak dengan sesama anak yang lain. Waliyahudillah. Maka mau hidup bagaimanapun terserah, kita nanti akan wafat, kita nanti akan meninggal, kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Karena dunia bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia itu tempat untuk meninggal. Oke, gitu ya. Makanya dunia itu bukan tempat tinggal kita. Maka kata Imam Ahmad, la rahata lil mu'min. Tidak ada istirahat yang sejati di dunia bagi seorang yang beriman. Illa fil jannah, kecuali istirahat kita yang sejati ketika langkah kaki kita nanti memasuki surganya Allah. Baru itu nanti istirahat kita bersama keluarga kita, bersama dengan kerajaan yang Allah akan siapkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi pastikan kita nanti akan wafat. Maka tugas kita adalah mempersiapkan bekal terbaik kepada Allah. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kalian ingin cintai. Bapak cintai ayah, boleh. Ayah cintai istrinya, silahkan. Cintai siapapun yang kalian ingin cintai. Tapi yang baik-baik, fa'innahu mafarek, karena sesungguhnya kalian akan dipisahkan dengan keluarga-keluarga kalian. Kalian fa'innaka mafarek, karena sesungguhnya kamu akan dipisahkan dari keluarga-keluargamu. Ini akan di Bapak Ibu, gitu ya. Ayah pisah dengan ibunya. Napa orang bilang sehidup semati ini, aku sibuk Pak. Gimana?
Tak mungkin loh, ibunya meninggal sehidup semati tak kaca ibu meninggal bareng gitu ya. Gak mungkin, gitu ya. Kalau ibunya meninggal duluan, biasanya ayahnya bersedih, berduka, kemudian baru itu nikah lagi katanya Pak. Kalau ibu-ibu lebih dominan. Asal kalau ibu-ibu itu sebenarnya wanita itu lebih setia, terus boten. Setiap tikungan ada gitu. Ibu-ibu itu kalau ditinggal biasanya suaminya meninggal itu selama masih ada penghasilan yang jelas dan Allah berikan kecukupan rezekinya biasanya nggak nikah lagi. Gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak dulu, makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita itu di dunia kadang-kadang meninggal sehari itu istri kita atau harta kita sudah jadi kadang-kadang gitu ya permohonan orang untuk segera mendapatkan apa yang kita miliki. Bisnis yang hari ini kita miliki kadang-kadang ketika kita tinggalkan sudah Allah hantarkan dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan akan diambil oleh kolega bisnis kita yang lain, atau yang kedua akan jadi pelayanan anak-anak kita. Tapi anak-anak yang saleh mereka akan senantiasa berlapang dada dengan segala ketentuan yang mereka miliki, dan yang terpenting bagi mereka terus mendoakan kedua orang tuanya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus Bapak Ibu yang dimuliakan. Para ulama ngomong Pak, kita itu doakan orang tua kita minimal selama sehari itu berapa kali? Paling minimal itu kata para ulama sampai kita keringetan. Cuma persoalannya kalau TB kita baru keringet gitu ya. Kata para ulama minimal sehari itu 50 kali. Gimana sih itu ya? 50 kali itu masih bakil. Itu masih bakil kata beliau. Ya. Kita punya ukuran masing-masing. Kalau sebagian para ulama minimal sehari 50 kali, berarti setiap sholat kita berapa kali? 10 kali. Anda bisa bayangkan, Anda bisa buktikan. Orang yang senantiasa doakan orang tuanya, pasti Allah akan balas sebelum Allah balas di akhirat nantinya. Yang baik sama orang tuanya, karena kaidahnya kan gini Bu, Pak. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua kita, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua kita. Anda bisa buktikan mas-mas yang muda-muda ini, teman saya juga, saya ini khususnya gitu ya. Demi Allah kita dapati orang tua kita sampai sepuh, kok nggak menyebabkan kita masuk surganya Allah. Demi Allah kita akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah titipkan dari kedua orang tua kita kepada kita. Dulu orang tua kita, Pak, Bu, kita kecil, orang tua kita mati-matian kadang-kadang gitu ya. Kita hampir meninggal, tetangga saya itu anaknya mohon maaf baru lahir ceplok, itu punya penyakit kuning gitu Pak Bu ya, mau meninggal dunia, ibunya bilang gini, Bo, ambil nyawa saya saja biar nanti anak saya nyawanya lebih panjang daripada saya gitu ya. Itu orang tua kita. Sedangkan waliyadzubillah anak-anak kita hari ini, bukan anak kita insya Allah gitu ya, anak-anak orang yang di luar sana, itu mereka ya Allah bilangnya kepada orang tuanya, bondang biar segera bahaya Pak. Itu makanya dapat banget gitu ya. Tapi kalau yang paling ngeri kemarin Mbak Bu, saya itu dapat kisah-kisah hidup itu saya sampaikan untuk memudahkan kita nangkep ilmu gitu ya. Itu kemarin anak kelas 12 kami, anak kelas 12 yang kemarin lulus itu ya, itu kan satu semester itu alumni COVID gitu ya. Alumni COVID emang zong gitu ya. Generasi ya Allah, saya dari kelas 12 sempat gantikan guru 1 bulan. Saya nggak merasakan ada ikatan hati antara guru dan murid itu baru di kelas 12. Saya bingung lah gitu ya. Itu ada anak pas saya ujian saya tanya, coba dulu tanya dengan dia. Sholat jenazah itu Bu Azizah bukan saya jawab gitu ya. Ya, sampai kertas jawabannya gitu ya. Sholat jenazah itu kita rakaat Pak Bu. Bingung kan? Berarti yang salah saya. Itu pertanyaan salah gitu ya. Bukan berapa rakaat, karena sholat jenazah itu tidak ada
Oh, gak hanya. Yang ada cuma berapa kali takbir? 4 kali takbir. Makanya Rasulullah itu pernah nyolatkan wanita yang bersih-bersih di Masjid Nabawi. Itu kok dicari, gak ada besoknya waktu subuh itu ya. Kata sahabat, ya Rasulullah kami kira gak penting. Makanya kami, kuburkan, gak ngabarin jenengan ya Rasulullah gitu loh. Kata Rasulullah, tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan para sahabat, seketika itu Rasulullah menyolatkan di hadapan kuburnya. Berarti menyolatkan di depan kubur boleh buatan? Nah, boleh asal bukan sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Artinya sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Karena kalau ada rukuk dan sujud, kita rukuk dan sujud yang seharusnya hanya kepada Allah, malah kepada kuburan. Itu nggak boleh. Cuman hari ini kita boleh cukup dengan sholat gaib di rumah kita masing-masing atau di masjid, niatkan untuk orang yang meninggal dan kita belum sempat takziah untuknya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Akhirnya kelas 12 ini saya tanya, nggak tahu Pak. Jawabannya 4 gitu ya. 4 rakaat gitu. Ada yang jawab 1 rakaat, ada yang jawab 2 rakaat. Yang benar tidak ada rakaatnya. Pernah sholat jenazah Mas? Katanya pernah gitu ya. Tak tanya hafal doanya, dia jawab enggak. Loh, kamu itu gimana gitu ya? Itu ya Allah. Orang kalau meninggal dunia, kita nanti Pak Bu, orang yang paling berhak nyolati orang tua kita nantinya siapa? Saya bilang ada ulama sekali bermanapun. Kalau beliau ulama itu tahu ilmu betul. Saya pernah datang satu tempat takziah gitu ya. Ada tokoh di Solo meninggal dunia gitu ya. Itu dilayati ulama-ulama besar kibar di Solo. Itu Ustaz ini datang ahli Quran, hafid Quran, Masya Allah datang gitu ya. Ketika diminta untuk imam, kata beliau cuma gini, pada anaknya gitu ya. Karena anak itulah yang paling berhak nyolati pertama imam sebelum orang lain. Maka bisa dipahami ya. Saya tanya, Mas kamu hafal doanya? Kata dia, enggak. Loh, kamu itu, ya Allah, ibumu itu mengandung kamu 9 bulan 10 hari. Apa Bu? Ampun, bapak-bapak kertas berapa? Boten. Nek pengen kertas waktu gaskan izin kok. Pantal ini dulu. Otak jenengan. Umum nih kok Pak. Waktu itu tangi-tangi lah terang otak jenengan. Bapak itu hanya sponsor. Oh, sponsor. Kertasnya kan enak itu Pak. Iya. Ibu ya Allah. Mantanya adalah ini lanjut sekedar boleh nih? Boleh ya. Akhirnya ibu-ibu kalau melahirkan, saya bilang ke anak kami kelas 12 itu. Nah, kalau Mas, kamu itu Mas, ibuku melahirkan, kamu itu masih bebani. Taruhannya apa Bu? Nyawa. Sampai ibunda kita kalau meninggal, semoga ibunda kita terus kita bersama ini karena bakti sama orang tua itu pintu tengahnya surga. Sampai Ibnu Umar itu pernah nangis ketika ibundanya meninggal dunia, kata dia, karena sejak saat ini juga pintu tengah surga sudah hilang seketika ketika terakhir mata ibundaku telah menutupkan mata terakhirnya. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibunda kita melahirkan itu taruhannya nyawa, kalau sampai meninggal dunia itu dihukumi oleh para ulama dengan dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Tapi syahidul akhirah Bu, Pak, bedanya syahidul akhirah dunia akhirat itu bedanya di sini. Kalau orang yang berjuang, berjihad itu ya, kalau di negeri-negeri yang muslimin diserang gitu misalnya, itu kalau berjihad namanya kalau meninggal syahid dunia akhirat. Makanya tidak usah dimandikan, langsung dikafani, terus disolatkan, terus dikuburkan. Kenapa kok tak dimandikan? Karena nanti lukanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat kita bacain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun. Orang yang mati syahid itu sebenarnya mereka tak mati, cuma kita nggak sadar. Makanya banyak orang yang digali kubur ya, gitu ya. Masih kadang-kadang kalau di Mekah Pak Bu, itu sahabat-sahabat pindah pekuburannya pernah terjadi Longsor gitu ya. Masih banyak loh orang-orang yang sekian ribu tahun dikuburkan, digali, itu darah masih mengalir seperti orang yang baru kemarin meninggal dunia. Insyaallah. Itu ya orang Allah muliakan gitu.
Nah, bedanya kalau ada ibunda muslimin yang meninggal dunia, tetap dimandikan, tetap dikafani karena syahidnya bukan dunia akhirat, tapi syahidnya apa? Syahid akhirat. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan dan dikuburkan. Hei, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baru anak ini kemudian saya nasihati di depan saya, itu tangis luar biasa. Kata dia ini, apa doanya mas? Enggak, loh, kamu itu disekolahkan dari kelas 1 SD sampai SMA. Di SMA Al-Islam ini. Cuma COVID gitu ya. Akhirnya buat apa? Loh, kelas 1 itu kan materi syariahnya sholat jenazah. Kok nggak hafal itu? Karena daring gitu ya Pak Bu. Itu nggak dapat sama sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak itu sudah cukup dikatakan kamu itu durhaka mas. Meskipun kamu nggak nyakiti, tapi kamu nggak jadi anak yang soleh itu sudah disebut apa? Durhaka. Karena kau nggak paham doa yang nantinya harus kau bacakan pertama kali di depan orang tua. Coba bayangkan. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca salawat Nabi. Takbir ketiga kita wafat. Anak kita doakan kita, Allahumma gfirlah. Ya Allah ampunilah dia. Misalkan ayatnya yang meninggal dunia. Allahumma gfirlah. Ya Allah ampunilah ibunda kami ya Allah. Allah ibunda kita. Allahumma gfirlah. Warhamha. Wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, warhamha, sayangilah dia. Wa'afiha, berikanlah keselamatan dia nanti ketika menghadap Engkau ya Allah. Wa'afiha wa'fu anha. Tolong ya Allah, maafkanlah dia. Kalau komplit lagi luar biasa lagi. Waqsilha bil ma' wassalji wal bar. Sampai ya Allah, tolong ya Allah, cucilah dosa-dosanya itu ya Allah dengan air es gitu ya, air salju dan air embun yang kau miliki. Wa naqiha minal khataaya kama yunqas al abyad min ad-das wa abdilha daran khairan min dariha. Ya Allah, gantilah tempat yang terbaik di dunia dengan tempat yang lebih baik di sisi Engkau. Maksudnya apa? Surga. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sepotong kisah Pak Bu, gitu ya. Apalagi takbir yang keempat, Allahumma, ini berdoanya, la tahrimna. Ya Allah, jangan haramkan untuk kami itu apa? Ajrahu laki-laki, ajraha untuk perempuan. Balasan untuknya. Maksudnya apa? Kebaikannya yang selama dilakukan di dunia, jangan engkau haramkan balasannya ya Allah. Jadikan untuknya seluruhnya. Masya Allah. Waghfir lana walah. Dan tolong ya Allah, ampunilah kami. Itu orang yang sholat itu masih minta ampunan di depan orang yang disolatkan itu. Walahu untuk laki-laki, walaha untuk perempuan. Dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya bilang ini penting sekali. Kita terus berupaya jadikan diri kita yang saleh, dan kemudian kita berusaha jadikan anak-anak kita saleh-salihah, karena suatu saat kita akan dipisahkan dengan anak-anak kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Cuman satu saat beruntungnya orang tua yang ketika memiliki anak-anak di surganya Allah kelak, sebelum dia masuk surga akan mencari kedua orang tuanya. Namanya syafaatul am, syafaat yang sifatnya umum, yang bisa dimiliki salah satunya anak-anak yang saleh. Masya Allah. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, wa'mal ma syi'ta. Ini cuma 5 aja, dari sini kita tutup cepat. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sesuka kalian, fa innaka majziyun bihi, karena kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Anda mau mencuri silakan, Anda mau korupsi uang rakyat itu silakan, Anda nggak mau bayar, Anda beli sesuatu silakan, hak orang lain Anda ambil hari ini, satu saat Allah akan bertanggungjawabkan seluruh amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita meninggal itu bawa 2 hal Bapak Ibu. Apa? Yang pertama amal saleh, yang kedua teman-teman yang saleh, gitu ya. Inilah teman-teman saleh kita, terus kita jaga silaturahim ini. Nanti insya Allah satu yang lain dengan kita akan saling mengingatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW dari riwayat hadis Jibril ini tadi, wa anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan apa? Berdirinya di waktu malam hari kita. Hari ini mungkin ada
hampir menjelang 1 jam kita berdiri nih. Ya Allah, di rumah kita kalau capek Pak, minimal 1 rakaat witir ditutup. Kalau capek banget sebelum tidur gitu ya. Tadi alhamdulillah kalau di sini adem gitu ya. Kita mudah bangun. Saya tuh tadi tidur bangun gitu ya. Karena ya Allah nikmat daripada nanti sekali tidur nggak bangun gitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Jangan kita itu tidur sedang mati sementara. Makanya kita bersyukur. Bapak Ibu, mati ini kan buat obat. Mati lah. Makanya cobi bojone jenengan tidur samping jenengan mangkep peti duit 100.000 nih Pak. Bu, ayo ini. Nek nyaut berarti boten tidur lah gitu ya. Tapi nek boten nyaut berarti tidur beneran karena meninggal sementara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari semangatkan waktu malam kita. Anda jadi guru menghidupkan salat malam, Allah akan muliakan profesi Anda. Anda jadi pejabat, Anda hidupkan qiyamul lail Anda, maka Anda akan dimuliakan Allah dengan kedudukan Anda. Anda jadi orang tua, Anda hidupkan qiyamul lail Anda, demi Allah, Allah akan jadikan Anda orang tua yang berarti di hadapan anak Anda. Maka Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang gitu ya, menginjak sajadah orang tua saya kadang-kadang basah gitu ya. Dulu kami nggak tahu, ternyata saya itu nggak pernah dapat ibunda saya itu kecuali sudah jadi alarm hidup tiap malam. Dia tuh selalu bangun dan doakan kami. Ya yakin kebaikan kita hari ini, saya yakin bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pinter, tapi saya yakin karena salah satunya peran terbesar adalah doa ibu maupun ayah kedua orang tuanya. Hati-hati kalau doa sama anak. Itu ada kisah dari guru kami asli gitu ya, pakai shot asli. Ini kisah asli. Ini hati-hati kalau doa untuk anak apa pas marah. Kalau marah itu ya tegas boleh, tapi tetap doakanlah yang terbaik gitu ya. Karena bahaya ada anak yang baik sebenarnya Bu Pak, itu nggak pernah main kemana-mana. Satu saat main, bapak yang larang, yo mas neng mau rasa balik sisa. Ternyata malam itu juga nggak pulang sampai pagi nggak pulang juga, sampai buat laporan ke kepolisian. Polisi ngomong semalam ada 3 kecelakaan Pak, gitu ya. Dengan identitas demikian ternyata bapak itu juga saat itu menyesal dengan ucapan yang semalam diucapkan. Ya Allah, hati-hati dengan ucapan kita. Kalau bisa keluar yang baik-baik karena ucapan orang tua kalau mendukung gue jadi dokter. Nah gitu ya. Kalau bisa ucap yang baik kenapa harus ya? Gak baik gitu. Mudah-mudahan Allah berkahi ini Bapak Ibu. Terutama di sepertiga malam itu kan Allah turun istighfar kita ingin diampuni, istighfar di waktu sepertiga malam. Doa mustajab Allah dekat dengan kita. Makanya doakan gitu ya. Kita nggak pernah tahu dari doa yang mana Allah ijabah. Yang terakhir, wa izzahu istighna'uhu minan nas. Kemuliaan seorang mukmin yang pertama tadi apa? Tahajud di waktu malamnya minimal tadi witir ya. Kalau witir itu sehari semalam cuma sekali Bu. Tadi ada video siapa nih? Tadi sholat Masya Allah, saya baru sudah sholat biasa beliau tadi gitu ya. Misalkan beliau tadi sudah witir, nggak usah ikut witir jamaah tadi gitu ya. Kalau yang dua-duanya mau dengan 50 kali monggo gitu ya, mau 2 rakaat atau dibuat nopo gitu ya. Yang penting ditutup dengan witir berapa rakaat? Boleh 1, boleh 3, minimal 1 Pak. Kalau sudah sebelum tidur kita witir, bangun tidur tahajud lagi tanpa witir. Nek witir 2 kali semalam namanya bukan witir, bukan ganjil, tapi 1 tambah 1 kenapa gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ini kemuliaan kita adalah membatasi diri kita dari meminta kepada manusia. Kalau bisa itu ya ngasih, jangan minta-minta. Bapak Ibu, habis ini ada infak barangkali atau ada kegiatan di Amal Syuhada Haji 2015 ini, gitu ya. Itu kalau ada infak rutin saya sarankan diisi itu setiap pagi Pak Bu, gitu ya. Sedekah terbaik itu salah satunya waktu pagi. Ya, kalau punya uang 500 ya cemplungin 500 nggak masalah, gitu ya. 1000 ya 1000. Mulai dari yang sedikit. Biasanya pertama lunting isin, nggak apa-apa. Pilih-pilih infak di rumah kita nanti sebulan kita tunaikan ke orang, gitu aja, gitu ya.
itu malaikat sehari itu datang dua malaikat kepada kita setiap pagi mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak di pagi harinya. Yang kedua, malaikat akan mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah hancur orang yang kikir, orang yang pelit dengan harta yang sebenarnya hak orang lain harus kita tunaikan di harta kita. Jangan sampai kita tunda harta kita gitu ya. Sekalinya keluar dipaksa sama Allah. Contoh, motor baru kemarin dibenerin langsung harus jadi serusak motornya aku tadi gitu ya. Itu kadang-kadang Allah ingin paksa kita mengeluarkan harta kita gitu ya. Rumah baru kemarin dibenerin kalau langsung ambil meneh gitu ya. Itu jangan-jangan Allah ingin keluarkan hak di harta kita yang tidak kita keluarkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Pas banget sudah syuruk Bapak Ibu gitu ya. Habis ini monggo dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya habis ini barangkali langsung nih mohon izin pamit gitu nih Bapak Ibu karena harus melanjutkan isi nanti insyaallah jam 7:30 itu di Nusuan, maka mohon pamit gitu nih kajian di BUMN itu di rumah dinas. Alhamdulillah bisa 7:30 nanti tadi ya sekitar jam 6 paling hampir makan di jalan aja gitu ya. Maka saya habis ini mohon pamit nih Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan Allah istiqomahkan selalu. Juga dari saya mohon doa terus Pak yang sudah itu amin ya rabbal alamin. Istiqomahnya mohon saya doakan mudah-mudahan Allah istiqomahkan saya selalu. Saya doakan pun Bapak Ibu semoga Allah istiqomahkan selalu. Ketika Allah wafatkan kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita nantinya dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sekian dari kami, mohon dimaafkan segala kekurangan itu datangnya dari kedhaifan ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan kepada Allah. Segala kelebihan murni bukan berasal dari diri tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu waktunya sebentar. Saya mau mengingatkan aja untuk random acara akhir kita ini akhir pagi ini. Setelah tausiah nanti jadwalnya mulai jam 6 sampai 6.30 bersih-bersih atau waktu bebas. Kemudian 6.30 sampai jam 8 jalan-jalan pagi. Ini jalan-jalan ringan aja gitu, di sekitar, jangan sampai turun ke Lonjokan nanti waktunya kan tutup. Karena nanti setelah jalan-jalan ini ada penyuluhan kesehatan dari putranya Pak Haji Umar. Kemudian jam 8 sampai jam 9 sarapan pagi. Cuman kemarin saya pikir kok kemarin ya sarapan dan saya pesankan untuk dimajukan jadi jam 6.30 atau jam 7 gitu untuk sarapan. Jam 30. Tapi untuk ini untuk pagi ini mungkin ada kita siapkan mie gelas sama minuman saset. Tadi malam Ibu ada siapkan air hangat atau enggak? Ada, ya. Nah itu kuncinya untuk buat